Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Yupita dengan NIM 2015031. Saya dari kelas BKPI 3B. Tujuan saya di sini, saya ingin menceritakan tentang sosok Siti Maryam dalam Al-Qur'an. Baik, di sini aku akan menceritakan tentang sosok Siti Maryam dalam Al-Qur'an. Maryam dilahirkan dari keluarga Imran yang berasal dari keturunan Nabi Daud Shallallahu Alaihi Wasallam, yang silsilah keluarga dari keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim Alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Nuh Alaihissalam. Imran merupakan pimpinan Bani Israel. Ibu Maryam yaitu istri Imran bernama Hannah binti Pakut. Dia seorang perempuan yang bertekad baja memberikan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hannah merupakan adik istri Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Maryam banyak diberi karamah yang tiada bandingnya. Ia berada di tempat ibadah sendirian dan Nabi Zakaria meninggalkannya. Tiba-tiba buah-buahan diturunkan dari langit, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat Ali Imran ayat 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya memeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Dia atau Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan Maryam diberi karamah karena keutamaannya dan kesungguhan Maryam dalam beribadah. Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Sy'asa Ibrahim Ansi berkata, yakni dia mendapatkan di sisinya Maryam buah-buahan musim panas dan musim dingin, dan buah-buahan musim dingin pada musim panas atau kemarau. Dalam hal itu terdapat bukti tentang adanya karamah pada para wali. Maryam mengetahui bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak karamahnya, makin besar pengakuan Maryam terhadap kenikmatan itu. Dan kian besar tekadnya untuk bertakarub atau mendekat kepada Tuhan pemberi nikmat. Hal itu bukan sekali atau dua kali saja terjadi, bahkan berulang kali, karamah demi karamah. Maryam merupakan wanita pilihan dan disucikan serta dilebihkan dari semua perempuan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Maryam merupakan seorang wanita figur yang pantas untuk dijadikan suri teladan dalam kehidupan ini. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Ali Imran ayat 42 yang terjemahannya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa Allah memilih Maryam karena ibadahnya yang banyak, kezuhudan, kemuliaan, dan kesuciannya dari kotoran dan bisikan syaitan. Kemudian dia memilihnya untuk kedua kalinya karena kemuliaannya atas semua wanita di muka bumi ini. Berbeda dengan penafsiran Muhammad Quraisy Shihab, beliau menafsirkan bahwa Maryam dalam keadaan suci berganda, sekali karena kesuciannya dirinya dan dia
kali kedua dengan pensucian Allah. Pilihan pertama mengisyaratkan bahwa sifat-sifat yang beliau sandang. Pilihan kedua, pilihan khusus di antara wanita-wanita seluruhannya, atau yakni melahirkan anak tanpa berhubungan dengan laki-laki. Maryam melahirkan Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Kondisi ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat Maryam ayat 24 sampai 25 yang terjemahannya, maka dia atau Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Ibnu Katsir menafsirkan ayat 24 bahwa untuk terdapat tentang menurut penafsiran Ibnu Katsir tentang sosok Siti Maryam ialah Allah memberitahukan bahwa dia menerima Maryam dari ibunya sebagai orang yang dinazarkan dan mendidikkannya dengan pendidikan yang baik, yaitu dia dibesarkan ia sebagai orang yang dewasa dan enak dipandang, serta menyertakan kepadanya beberapa unsur yang menyebabkan ia diterima, dan dia memberinya teman dari orang-orang yang salih, supaya ia dapat belajar ilmu, kebaikan, dan agama dari mereka. Allah menjadikan Zakaria sebagai orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Ditetapkan Zakaria sebagai penanggung jawab itu tidak lain adalah untuk kebahagiaannya, supaya ia dapat mengambil ilmu yang banyak dan bermanfaat serta amal yang salih darinya. Selain karena Zakaria itu sendiri adalah suami saudara perempuan Maryam. Di tempat itulah atau mihrab, Maryam beribadah kepada Allah dengan sangat tekun, melaksanakan kewajibannya dengan sepenuh hati dan keikhlasannya untuk melayani rumah Allah apabila mendapat giliran. Dia selalu beribadah siang dan malam, sehingga dia menjadi contoh di kalangan Bani Israel dalam beribadah. Waktu terus berputar tanpa henti, maka seperti itu jugalah Maryam. Semakin lama nama Maryam semakin terkenal oleh setiap orang yang hidupnya pada masanya, karena dia memiliki akhlak yang baik, sifat-sifat yang suci. Seterusnya Allah memberitahukan keutamaan dan kesungguhan Maryam dalam beribadah. Dengan itu Maryam banyak diberi karamah yang tiada bandingnya. Ia berada di tempat beribadah sendirian dan Nabi Zakaria meninggalkannya. Tiba-tiba buah-buahan diturunkan dari langit. Hebatnya lagi, buah-buahan itu tersebut tidak seperti biasanya, tetapi buah-buahan musim panas yang tumbuh pada musim dingin, dan buah-buahan musim dingin yang tumbuh pada musim panas. Maryam putri Imran merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dari bumi. Kelahirannya merupakan tanda kekuasaan Allah, dan kehidupannya juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Maryam merupakan sosok wanita yang dipilih Allah untuk menjadi wanita suci sepanjang masa dan menjadi wanita terbaik pada masa zamannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 42, dan ingatlah para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Bahwa Allah telah memilih Maryam karena ibadahnya yang banyak, kezuhudan, kemuliaan dan kesuciannya dari kotoran-kotoran yang dibisikkan syaitan. Kemudian Allah memilihnya untuk kedua kalinya karena kemuliaannya atas semua wanita di bumi ini. Mengenai firman-Nya, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas semua wanita di dunia ini yang semasa denganmu,
Abdur Razak mengatakan dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, Abu Hurairah pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya wanita yang mengandari unta adalah wanita Quraisy, paling penyayang kepada anaknya pada masa kecil, dan paling memelihara hak suaminya. Sedangkan Maryam binti Imram tidak pernah sama sekali menaiki unta. Ibnu Katsir mengatakan, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari jalur ini kecuali Imam Muslim saja. Beliau menambahkan lagi beberapa hadis sebagai pendukung tambahan bagi dalil untuk menguatkan penafsirannya mengenai ayat bahwa Allah SAW menjadikan Maryam sebagai wanita terbaik pada zamannya. Salah satunya hadis daripada Hisyam bin Urwah mengatakan, Ali bin Abu Thalib berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Maryam binti Imram adalah sebaik-baiknya wanita pada zamannya, dan Khadijah binti Khuwailid adalah sebaiknya wanita pada zamannya. Selama dalam asuhan Nabi Zakaria, Maryam sangat jarang keluar, bahkan bisa dikatakan tidak pernah keluar. Yang dia lakukan hanyalah beribadah, bersyukur, bersujud, berdoa, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali ia keluar, tetapi hanya untuk sekedar melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sekitarnya, atau hanya untuk menjelaskan sholat berjamaah. Tanda-tanda keistimewaan Maryam memang sudah tampak dari kecil. Menurut banyak ahli tafsir bahwa pertumbuhan jasmani Maryam lebih cepat dibandingkan rata-rata perempuan biasanya. Uniknya lagi, Maryam tidak pernah mengalami menstruasi sampai suatu saat datang malaikat Jibril menghampirinya seraya memberi kabar kepada Maryam bahwa Allah telah memilihnya sebagai perempuan utama di atas dunia dan menganugerahinya seorang anak yang akan lahir tanpa bapak bernama Isa alaihissalam. Sewaktu-waktu Maryam mengandung Isa alaihissalam, berbagai cacian dan tuduhan berzina diarahkan kepadanya. Maryam pun diusir dari Baitul Maqdis dalam kondisi hamil tua tanpa seorang bapak pun menolongnya. Maryam melahirkan Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Kondisi ini mengungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Maryam ayat 24-25. Maka dia atau Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Menurut pendapat Ibnu Katsir, beliau menafsirkan dari kata-kata Al-Aufi lain berkata, maka ada yang menyerunya dari tempat yang rendah, yaitu Jibril, karena Isa alaihissalam tidak dapat berbicara kecuali menemui kaumnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, yaitu raihlah pangkal pohon itu ke arahmu. Satu pendapat mengatakan pohon itu kering, itulah pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat lain pohon itu berbuah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Makan, minum, dan bersenang-senang hatilah kamu, yaitu tenangkanlah jiwamu. Untuk itu Ammar bin Amr berkata, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang nipas kecuali kurma kering dan kurma basah. Selanjutnya saya akan menceritakan tafsir ayat Al-Quran keistimewaan menurut Muhammad Quraisy Shihab. Nazar
Bu Maryam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjadikannya Maryam sebagai sarana untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukannya tidak kalah dengan khidmat kaum laki-laki yang mereka di lingkungan Baitul Maqdis. Bahkan dia mempunyai kelebihan berlipat ganda daripada mereka. Dengan begitu diketahui bahwa putrinya berada dalam pengawasan Allah semenjak lahir. Jadi kesimpulan dari sosok Maryam itu merupakan sosok wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita suci sepanjang masa. Setiap jejaknya yang digambarkan secara baik melalui Al-Quran, hadis yang ulasan-ulasan lainnya menunjukkan agungnya pelajaran dan tentunya agar dapat diikuti oleh kita semua sekelumit kisah Maryam, ibunda seorang nabi dan panutan para wanita yang setia. Sosok yang tidak dikenal lelah, yang kisah dan pribadinya begitu fenomenal. Tersangatlah rugi jika kita sebagai wanita zaman sekarang tidak dijadikan kisah Maryam ini sebagai teladan. Baik, mungkin itu saja cerita dari sosok Maryam dalam Al-Quran. Bila ada kesalahan kata dalam penceritaan saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.